Oke, saya kemana-mana bawa botol ini. Eh, Warnanya pink, sama sekali bukan selera saya. Tapi karena ini selera istri saya, kami dikasih orang hadiah. Sayangnya kebalik, warna favorit saya hitam, dia dikasih botol warna hitam. Gitu. Dan saya dikasih botol warna pink gitu ya. Tapi karena adanya ini, oke lah gitu ya. Ini merek tingit, tidak boleh saya sebut. Merek yang akan membuat ibu-ibu tidak lebih rela kehilangan anaknya daripada kehilangan botol kesayangannya gitu ya. Itu ibu-ibu akan tahu gitu. Anak-anak tolong hati-hati kalau ada merek ini di lemari mak kalian, tolong jangan sampai dihilangkan gitu ya. Gitu. Pasti akan mencarinya lebih daripada mencari hidupmu. Gitu. Tidak, enggak ya. Oke, saya karena kami tinggal di tempat yang dingin itu ya. Waktu kami awal datang itu banyak sekali anak-anak sakit saluran kencing, lalu ada batu ya. Kami tanya ke dokter, bawa ke dokter berkali-kali, dokter bilang kurang minum. Gitu. Memang di tempat dingin kita tidak merasa haus gitu ya. Kalau di Semarang ini, keringat keluar terus gitu. Tapi perlu nggak? Perlu sih gitu. Tapi tanpa mendisiplin diri, tanpa bawa ini kan 2 liter ya. 2 liter atau 1,5? 1,5 ya? Enggak 2 ya? Oke lah. Saya lihat dulu. Enggak ada ya? 1.500, enggak ada tulisannya. Oke, 1,5 kayaknya. Oke, ini bicara tentang takaran, kebutuhan, tapi kita enggak merasa kalau kita perlu minum. Itu. Enggak merasa. Tapi perlu enggak? Perlu. Ngerasa enggak? Enggak. Kalau di Semarang mungkin merasa ya gitu. Tapi begitu di tempat-tempat dingin, sejuk, kita merasa cukup minum 1 botol kecil 600 mili atau mungkin 1 gelas gitu. Saya ketemu satu orang yang membuat tempat pemuritan di Salatiga, lalu dia wajibkan karena punya kendala yang sama, terutama orang-orang muda ini itu ya. Enggak haus kok. Dia enggak minum. Padahal kalau bibir terasa kering dan kemudian kita ke toilet itu art water, air seni, itu warnanya sudah keruh, itu tandanya kita sudah kekurangan cairan sebenarnya. Gitu. Tapi kita nggak aware, terutama yang masih kuat-kuat begitu ya. Tiba-tiba sakit, melilit harus ke dokter, ternyata sudah ada kristal-kristalnya. Karena kurang minum sebenarnya. Gitu. Tapi nggak merasa haus. Gitu. Nah harus dipaksa, gitu. Itu cara saya mendisiplin diri gitu ya. Jadi kalau belum habis sampai malam harus saya habiskan. Kadangkala lebih sih dari satu satu botol ini gitu. Tapi ini minimal gitu. Minimal. Harus dihapuskan. Ayat pertama dari sekian ayat. Amsal 27 ayat yang ke-7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Oke ya. Orang yang lapar, orang yang kenyang menginjak-injak madu. Madu aja dia, kalau kita ngerasa gak sih akses internet bagus, bisa dengar khotbah setiap minggu, mau dengerin khotbah siapapun sekarang ada, itu privilege loh. Ya. Tapi banyak orang anggap itu biasa. Tapi KKR itu banyak orang anggap KKR bisa conference itu biasa. Saya dengar cerita anak-anak dari pedalaman, bagaimana harus naik truk bak terbuka 12 jam, 24 jam, 20 jam untuk pergi KKR ke kota provinsi. Ke kota kabupaten terdekat dari pedalaman, dari gunung ada yang jalan 2 hari. Dan kita nganggep, ya memang wajar khotbah, kebaktian, ada conference, ada online, ada sinyal. Sinyal nggak ada. Ditelepon pergi ke bukit sebelah dulu untuk cari sinyal. Dulu waktu beli handphone nggak sekalian sama sinyalnya gitu kan. Makanya waktu mau telepon susah gitu ya. Ditelepon nggak bisa.
Ngecas saja nggak bisa, numpang karena pakai tenaga matahari. Kapasitasnya terbatas, jadi cuman sebentar aja. Jadi dia harus ngecas di tetangga gitu ya. Bahkan itu posisi-posisi tertentu yang bisa dapat sinyal gitu. Saya pernah itu ke pedalaman, ke Baduy gitu ya. Suku Baduy ada sih, di Baduy luar masih ada. Di Baduy luar nggak ada. Oh, Baduy luar nggak ada. Ngecasnya harus di atas itu, di pasar sebelum masuk. Tapi nyari sinyal di situ waktu itu nggak bisa. Jadi yang punya rumah sudah tahu di dekat jendela, agak kiri sedikit nanti taruh di situ, nah bisa. Jadi waktu itu masih belum WA, masih SMS ya, jawabnya di situ. Geser sedikit nggak bisa terkirim gitu ya. Gitu. Jangankan mau video call gitu. Tapi ada hal yang kita anggap itu ya wajar, normal gitu. Firman Tuhan itu biasa, kita dapat kebenaran itu biasa gitu. Tapi enggak loh, kalau kita dapat kesempatan untuk dengar firman Tuhan, untuk bisa baca. Kalau dengar cerita orang-orang Kristen di China, begitu dapat Alkitab, coba cari deh, videonya ada beberapa itu ya. Itu langsung rebutan, dulu mereka enggak bisa punya utuh, disobek, satu Alkitab itu dibagi-bagi. Kamu dapat dulu 1 Timotius, kamu dapat 2 Timotius, ini. Dibaca, dihafalin, nanti kalau udah tuker. Lihat Alkitab itu kayak, aduh. Gitu. Tapi kita anggap, biasa. Itu. Kenapa? Ada kehausan, ada rasa lapar, ada kerinduan, ada keinginan yang lebih. Dan itu seringkali tidak muncul dengan alamiah. Nah, saya mau bilang begini. Kalau yang alamiah, yang natural, itu kita haus dulu baru minum. Lapar dulu baru makan. Tapi hal rohani itu kita harus makan dulu baru kita akan lapar. Coba saya ulangi. Hal-hal alamiah, natural itu kita lapar dulu. Pasti lapar cari makan kan. Tapi hal rohani kamu harus makan dulu baru kamu akan lapar. Semakin kamu makan, semakin kamu lapar. Semakin kamu minum, semakin kamu akan haus. Tapi kalau kita tunggu, oh enggak haus kok, enggak lapar. Waktu cinta mula-mula, itu. Cinta mula-mula saya enggak jauh-jauh dari sini, gitu ya. Saya datang doa pagi setiap pagi, doa pagi itu isinya mak-mak, oma-oma. Gitu. Yang waktu itu tahun 99 tahun itu masih pakai jari, masih pakai itu. Yang datang mak-mak gitu. 20-25 orang-orang sederhana, ibu-ibu gitu ya. Itu yang datang doa pagi. Tapi saya datang setiap pagi, padahal saya tinggal di atas, di belakang Akpol sana. Saya turun ke bawah doa pagi. Sabtu doa puasa. Setelah doa puasa, ibadah youth. Apalagi ya. Bahkan hari Rabu, itu Rabu keberapa ya? Sebulan sekali ada ibadah wanita gabungan. Saya datang juga duduk di belakang. Ibadah wanita. Sampai ibu-ibu curiga ini mau nyulik anaknya siapa atau apa. Saya duduk di belakang di dekat pintu masuk. Karena saya tahu pembicara tamu gitu. Ya bukan karena pembicaranya, tapi saya rindu aja. Ada kebaktian apa lagi? Ada kebaktian apa lagi? Gitu. Datang gitu. Cari gitu. Tapi itu terus menerus enggak? Enggak. Ada waktunya kita kayak mengalami kejenuhan, keletihan gitu. Terutama seperti yang saya bilang tadi. Kenapa? Pikiran kita tumbuh lebih cepat dan lebih kuat daripada manusia roh kita. Nah, pikirannya bukan pikiran-pikiran duniawi loh. Pikiran-pikiran teologi malahan. Tahu banyak tapi tidak dilakukan. Ngumpulkan informasi gitu ya. Lalu mengkritik sana sini, komplain, dengerin khotbah orang kok kayak gitu, harusnya kan gini ya, latar belakangnya yang benar kayak gini, apalagi mulai baca. Kenapa? Manusia rohnya terhimpit oleh manusia jiwanya. Oh, session 2 kalau ini. Itu. Bukan. Tapi dia kalah cepat tumbuhnya dengan pikirannya. Jadi kita bisa jadi orang Kristen, tapi pikiran kita tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan itu menekan manusia roh kita.
Dia kehilangan haus dan lapar. Dia tidak lagi tertarik dengan hal rohani. Dia tidak lagi menginginkan atau mencari. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita punya kebutuhan minimal untuk minum sebenarnya. Gitu, ya. Dan itu tidak bisa ditawar, tidak bisa dikurangi hanya karena saya tidak merasa haus. Gitu. Memang di tempat-tempat tertentu kita tidak merasa haus. Apalagi kita ya minggu dengar khotbah, sekarang mau streaming dari ibadah dari gereja manapun bisa, mau dengerin ibadah rekaman-rekaman yang online cari aja sudah gampang gitu ya. Dulu orang harus cari kaset ya kan, sekian belum terlalu lama lah saya pikir 20-an tahun yang lalu gitu. Masih harus cari kaset gitu. Dan tidak gampang, search di mana, googling di mana, enggak ada. Orang harus cari baca buku, sekarang PDF-nya ada, e-book-nya tersedia. Gitu. Bahkan sudah ada e-book-nya pun kita tepat cari quote-nya. Cuman tiga kalimat gitu ya, 2 kalimat itu. Ini dari buku apa? Gitu. Dari mana? Apa konteksnya? Gitu. Tapi orang tidak tertarik terhadap yang seperti itu. Kenapa? Ya karena dia biarkan. Tiba-tiba sudah ada penyakit menggerogoti. Tiba-tiba ada yang mengkristal di dalam dan mengganggu yang lain gitu. Nah, kalau secara jasmani kita aware karena bibir mulai kering. Kita waktu buang air juga warnanya keruh, kuning yang pekat sekali, itu tanda-tanda. Nah, kalau di rohani apa? Waktu kita dengar, waktu kita tidak punya keinginan. Teman-teman kalau sakit, apa yang dilakukan? Banyak orang menuruti keadaannya. Ya enggak? Saya enggak selera makan, mulutnya pahit. Memang. Yang saya lakukan, ini sudah beberapa hari ini. Saya rendam air kacang hijau, saya minum produk itu enggak boleh disebut itu ya, iklan, produk untuk orang pintar gitu ya. Dengan air panas, air hangat itu ya, agak panas gitu ya. Saya makan permen mint, makan itu pelega tenggorokan, beli buah jeruk yang rasanya agak asam gitu, kecut gitu. Saya bikin jus dari wortel, dari apa gitu. Paksa gitu. Makan, lagi nggak kepengen makan yang kuah-kuah panas-panas, harus makan gitu. Paksa, karena saya tahu keadaan saya sedang tidak baik. Ini menjelang sakit ini tanda-tanda mau semakin dituruti. Oh, memang aku lagi nggak selera, kan itu yang terjadi. Ya aku lagi nggak seneng, lagi nggak mood, lagi nggak pengen gitu. Yang saya lakukan, saya cari khotbah yang keras. Gitu. Kesulitan-kesulitan justru kesempatan. Misalnya, sedang bergumul tentang apa? Tentang keuangan. Cari khotbah-khotbah tentang keuangan karena di tengah kesulitan itulah kesempatan belajar terbaik. Itu yang saya lakukan. Lagi, gimana ya? Tiba-tiba ada satu buku yang sudah saya beli lama tapi enggak terbaca-baca. Itu di tengah pergumulan tentang keuangan. Oh, ini waktu belajar terbaik. Lalu saya dengerin khotbah-khotbah tentang keuangan dan sebagainya. Kamu lagi punya pergumulan tentang apa? Pasangan hidup, kehendak Tuhan, pekerjaan. Cari yang terkait dengan itu. Itu kesempatan terbaik. Makan lebih banyak. Itu yang saya lakukan. Ketika tahu. Lama-lama kan kita tahu ya. Kenal kondisi hati kita ini sedang gimana. Daging kita lagi kuat atau enggak. Daging kita lagi gimana. Jiwa kita lagi gimana kan. Kalau kita tahu, kita kenal dengan diri kita akan tahu. Kamu ini lagi baik-baik saja atau enggak. Tapi kalau orang enggak kenal, tiba-tiba dia sakit, terkapar, harus diopnam, rawat inap ya kan, harus dipasang infus, harus diberi tambahan-tambahan. Karena dia tidak kenal kondisinya. Gitu. Nah, ada orang yang punya daya tahan yang lebih kuat. Gitu. Nah istri saya jarang sakit, biasanya setahun sekali, itu gejala-gejalanya tertentu dan dalam waktu yang mungkin agak panjang gitu. Tapi saya agak sering, bukan menikmati gitu ya, bukan menikmati sakit, senang bukan. Tapi saya tahu kondisi tiba-tiba begini, oh ini sudah mau radang tenggorokan nih, oh ini sudah mau panas dalam nih, oh ini sudah mau flu nih gitu ya. Apa yang dilakukan? Ya jangan minum es, minum yang hangat, meskipun udara sedang panas. Saya tahu nih, kalau begitu saya kepengen minum yang dingin-dingin terus segar-segar, wah ini tanda-tanda nih, sebentar lagi radang nih, panas dalam. Karena pengennya begitu. Pengen tapi enggak, harus minum panas. Minum, makan buah, cari vitamin C. Ekstra lakukan,
Mulut sudah pahit, sudah nggak enak. Oke, makan yang dipingini apa? Bikinlah apa, makan bakso yang panas, apa kasih sambal, kasih itu. Kalau perlu biar semua cairan yang ada keluar gitu kan. Itu, sudah meler dari sini, keringat semuanya, badan terasa lebih segar. Pokoknya lakukan apapun, jangan dibiarkan gitu. Nah, manusia rohani kita juga kayak gitu. Dia punya kehausan, tapi jangan sampai kita harus tunggu di opnam gitu. Nggak bisa sanggup berdiri sendiri, harus ditopang orang lain gitu. Ingini, rindukan, kejar, haus, cari gitu. Itu ada sesuatu yang harus kita lakukan dari pihak kita. Karena kadang kita cuma nunggu gini, Tuhan kalau engkau mau ya engkau lawat aku, engkau jamah, engkau penuhi, kalau enggak mau ya sudah. Enggak bisa. Ayat kedua. Filipi 3 ayat 12. Mungkin saya baca dari ayat 10 ya, sebentar. Filipi 3, coba dibuka. Ayat 10 saya baca. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, ayat 12, Paulus itu pakai kata gini, bukan seolah-olah aku sudah menangkapnya atau memperoleh. Tapi kata memperoleh itu aja bukan nunggu. Kayak orang minta-minta gini. Dia itu seperti orang yang meminta menerima dengan aktif. Menerima dengan aktif itu kalau kita lihat orang datang gitu ya, kayaknya bawa oleh-oleh, nggak usah repot-repot tuh ya, kok bawain oleh-oleh segala, padahal sebenarnya nggak mau dikasih ke kita gitu ya. Itu mungkin gambarannya menerima dengan aktif gitu. Jangan tunggu ditawar-tawarin gitu. Oh Bapak kok repot-repot gitu. Kalau kita kan di sini biasa ya, kita ngajarin anak-anak itu yang dari pulau-pulau yang lain, suku-suku yang lain, tolong kalau kalian sekarang ada di Jawa, dipersilahkan mampir, terutama kalau di desa-desa itu bukan berarti kalian disuruh mampir gitu ya. Jadi oh iya terima kasih Ibu gitu ya, terima kasih Pak gitu. Karena begitu disuruh mampir mereka langsung mampir gitu. Padahal maksudnya bukan disuruh mampir, itu kan keramahan ya kan, local wisdom gitu ya. Tapi langsung mampir gitu. Makanan dihabiskan gitu. Wah akhirnya jadi pembicaraan satu dusun gitu ya. Anak-anak ini kok ternyata rakus-rakus gitu. Padahal bukan gitu. Itu beda culture ya kan gitu. Nah, tapi yang dimaksud di sini waktu kamu dapat tawaran dari rohani, itu jangan dia Paulus bilang ini, bukan seakan-akan sudah memperoleh. Memperoleh itu aja aktif dia. Gitu. Jadi kayak disuguhin, Bapak kok repot-repot sudah nyuguhin, ya saya makan lah kalau enggak nanti kan kasihan gitu. Nah, itu kan kita gitu ya, yang muda-muda pasti ngerti lah itu. Itu menerima dengan aktif gitu ya, bukan nunggu dipersilahkan gitu. Nggak usah, gitu. Udah tahu dipersiapkan kok gitu, ya kan? Pasti dia mau disuguhkan untuk kita gitu. Bapak ini baik hati sekali, lakukan yang seperti itu. Tapi dia bilang, aku belum gitu. Tapi aku mengejarnya. Kata mengejar itu, nih ya, pengertiannya. Memburu dengan penuh tekad dan tenaga. Dengan kekuatan. Sangat energik. Bertenaga dalam mengejar tujuan tertentu. Mencolok itu kelihatan jelas, ya kan? Kasar bahkan gitu, terasa vulgar, terbuka, tegas, giat, semangat. Seperti orang mau bertempur, berjuang, cenderung ekstrim, ganas. Itu sifatnya yang Paulus ngomong tentang, tapi aku mengejarnya. Dia kejar itu kayak gitu. Jadi orang ngejar itu kelihatan dong. Orang kan ngomong, oh saya lagi ngejar orang itu, gitu kan.
maksudnya naksir, senang gitu. Kan kelihatan. Ada yang sampai orangnya tidak tahu, itu berarti belum ngejar sebenarnya, ya kan? Kalau ngejar itu kadang orangnya sampai trauma, gitu. Sudah tahu nggak mau dikejar terus gitu ya, gitu. Tapi itu definisi dari mengejar, gitu. Karena ini seperti memburu. Ada buku lama, kalau mau cari, judulnya Pemburu Tuhan. God's Chaser. Dia tidak hanya mencari, tidak hanya menantikan, tapi dia memburu. Memburu itu sengaja enggak? Sengaja dong. Bukan ya nanti kalau ketemu buruan ya syukur binatangnya lewat, kalau enggak ya sudah nasib gitu. Enggak ada. Dia akan cari di mana jejaknya, lewat di situ tanya. Saya pernah ikut berburu waktu saya kecil dengan papi saya. Gitu ya. Kalau berburu beberapa jenis binatang, bukan berburu burung atau apa, itu pasti sudah dapat informasi dari orang kampung kapan babi hutan itu lewat daerah situ. Karena petani-petani, buat petani itu mengganggu ya. Waktu itu masih banyak ya di daerah-daerah tertentu di Jawa. Mungkin sekarang sudah lebih sedikit. Oh karena lewat ladangnya, lewat ininya, habis merusak ini. Mereka bilang kemarin kami lihat terakhir di situ, dapat informasi, pergi ke situ. Dilihat, betul, ini ada bekas tanaman yang sudah patah, ini ada bekas jejaknya, ini terakhir di sini. Oh ini kok ada singkong yang tercabut, ini ada dia makan di sini. Lalu kira-kira diintai di mana? Siapa di sini, siapa di sana dan semuanya. Sengaja. Ada persiapannya, ada research-nya gitu ya. Cari informasi, tanya, kumpulkan data. Pokoknya niat gitu. Bahkan bermalam di hutan. Gitu. Saya masih ingat makannya itu pasti satu termos nasi, di atasnya ada lauknya. Itu pertama kali saya makan ulat. Apa sih? Entong ya, ulat jati itu loh. Karena di tengah hutan, saya SD waktu itu. Makanannya itu termos nasi, di atasnya ada lauknya. Itu sambal tomat, sampingnya telur dadar. Telur dadarnya itu adalah ulat jati yang didadar dengan telur. Tidak ada pilihan lain. Di tengah hutan gitu. Sudah semalaman. Itu makanan dibawa gitu. Ya makan itu gitu. Rasanya seperti udang. Nah, yang belum pernah coba silahkan coba gitu ya. Gitu. Karena bagi saya tidak ada pilihan lain gitu. Tapi itu niat loh. Sampai makan seperti itu, buang air di mana? Ya cari daun-daunan terdekat. Gitu. Iya dong. Itu niat. Ngapain? Itu kan menyiksa diri. Bukan. Karena dia mau memburu sesuatu. Apa yang dicari? Binatang buruan. Sampai dapat. Itu ya. Ada yang memang persediaannya banyak. Dia kalau belum dapat, belum pulang. Itu. Waktu itu kami tidak setangguh itu. Jadi memang waktunya weekend gitu ya. Jadi kalau weekend sampai malam tidak dapat ya pulang gitu. Tapi dia mengejar gitu. Dengan agresif. Gitu. Agresif itu ada tekadnya, ada kekuatannya, terlihat jelas, gitu. Tegas semangatnya. Dia pakai bahasa gini loh, bukan mengambil, oh ya, bukan, merebut, merenggut, menyambar. Kalau lihat anak kecil jalan nyelonong di stasiun kereta dan ada kereta mau lewat, Dek, tolong ya, ini ada kereta mau lewat, itu. Dek, enggak dong. Ada orang yang kita cintai di dalam satu rumah dan rumah itu terbakar. Kita tidak perlu baca buku 12 langkah menyelamatkan orang dari kebakaran. Tidak perlu. Cari dulu panduannya. Tidak perlu. Ya. Kalau kita tahu Tuhan sepenting itu di hidup kita. Kita tidak perlu dikasih tahu. Bagaimana. Karena dia seperti air itu. Kita akan dehidrasi, kita akan sakit, nanti kita akan mati. Ya kan? Berapa banyak yang pernah puasa tanpa minum air, tahan berapa hari. Saya cek tanpa air orang hanya mungkin sekitar 10 hari atau berapa maksimal itu ya, normalnya itu ya. Tapi kalau kita tahu dia sepenting itu, sebenarnya kita nggak butuh panduan, kita tidak butuh langkah-langkah praktis gitu ya. Kalau kita tahu kenapa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa dia gitu. Ini nature, orang bilang itu, yaitu alamiahnya.
penciptaan nih. Kan semua di penciptaan itu diciptakan dengan alamnya, ya kan? Langit, nanti ada binatang yang burung beterbangan. Lalu bumi, ini lalu ada tanaman-tanaman yang ditumbuhkan. Tanaman ditumbuhkan itu untuk makan binatang-binatang dengan semua itu. Nah manusia apa? Environment-nya. Atmosfernya apa? Tuhan yang berjalan-jalan bersekutu dengan dia di taman itu. Semua diciptakan dengan atmosfernya, dengan tempat di mana dia bisa tinggal dan dipenuhi kehidupannya. Apa yang terjadi? Dia memilih mengikuti keinginannya sendiri, pilihannya sendiri, dan kemudian terpisah dari hubungannya dengan Tuhan. Gitu. Haus enggak? Pasti. Tapi seringkali enggak sadar. Gitu. Kalau dia perlu itu. Ini yang banyak orang nunggu aja. Kalau memang Tuhan mau, Tuhan selalu mau. Tuhan selalu rindu. Gitu ya. Buktinya, Bapak itu loh, yang nunggu anaknya yang bungsu pulang. Apakah anaknya sampai di rumah? Bukan. Bapaknya menyambut dan berlari menyambut anaknya. Dan bapaknya sudah menanti-nantikan sebenarnya. Gitu. Pernah dengar cerita ini? Satu orang anak kuliah di kota, dibiayai bapaknya, bertahun-tahun tidak pulang. Tapi lama-lama dia menikmati kehidupannya, ya kan? Dia jauh dari Tuhan, dia pesta pora, dia hidup di dalam dosa, pokoknya dengan semua itu semua. Sampai dia merasa berdosa untuk pulang dan memberi kabar kepada bapaknya. Gitu. Sampai akhirnya dia jatuh, dia dalam kesulitan keuangan, dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Teman-temannya meninggalkan dia. Dia mengirim surat kepada bapaknya, Pak, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya minta maaf, saya sudah mengecewakan Bapak. Saya tahu saya tidak layak sebenarnya untuk disebut lagi sebagai anak Bapak, untuk pulang. Tapi saya juga tidak berani, saya takut kalau saya ditolak kalau saya pulang. Tapi kalau Bapak masih memberi maaf kepada saya, tolong Bapak gantung satu buah baju Bapak di pohon di samping gapura kampung kita. Kalau aku lihat baju itu ada di situ, aku tahu berarti Bapak menerima aku. Akhirnya memberanikan diri, naik bis perjalanan pulang dengan hati yang galau, kira-kira ada nggak ya bajunya? Ada nggak ya bajunya? Ada nggak bajunya? Dia jalan, bertanya-tanya, dan ketika semakin dekat, dia terdiam. Dia berlutut di situ, nangis tidak bisa tahan. Kenapa? Karena di pohon itu, di samping gapura desanya, dia tidak lihat satu baju tergantung situ. Dia lihat satu pohon itu penuh dengan baju. Ini bapaknya bilang, more than welcome. Aku menunggu kamu lebih daripada kamu merindukan untuk pulang dan punya inisiatif keinginan untuk pulang. Tapi dia nunggu. Tapi begitu kita datang, dia pasti nyambut karena dia nunggu. Dia nunggu kita. Dan Tuhan lebih rindu. Serindu-rindunya Paulus dia ngomong gitu, aku belum tentu aku dapat, belum tentu aku. Tapi aku mau mengejarnya. 10 kota itu gubernur dong, ya enggak? Dipercaya 10 kota itu kan gubernur, ya kan? Paling kecil diberi 1, wali kota. Jatah kita paling kecil itu wali kota. Kalau kamu puas jadi ketua RT, bukan berarti ketua RT tidak bagus, ya kan? Itu. Bukan itu jatah, destiny, bagianmu. Yang paling kecil itu wali kota. Gambarannya, karena dipercaya 1 kota, kita akan memerintah bersama dengan dia, ya kan? Duduk di atas tahta memerintah. Yang dipercayakan paling kecil itu 1 kota. Kemuliaan harus belajar. Ngerti hal rohani, ngerti kekekalan, supaya kita punya kerinduan untuk mengejar itu. Punya keinginan untuk mengejar itu. Apa itu? Ya, kasih gambaran. Jalannya aja dari emas kok.
emas itu cuma dibikin aspal. Ya, itu keren kan? Ya, emas ini dibikin aspal. Itu. Sedangkan kalau emas dimurnikan, apa yang paling kotoran terakhir? Perak. Ini emas dibikin aspal. Jalannya aja dari emas. Itu loh. Kemuliaannya sebesar apa? Kalau orang tidak tahu kemuliaan, dia tidak akan bisa menghargai Daud. Kenapa kok dia mau Tuhan? Ya, gimana caranya tabut itu kembali ke Yerusalem? Karena dia tahu. Kenapa? 3 bulan tabut itu di rumah Obed-Edom. Seluruh Israel dengar bahwa Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati Tuhan. Tapi kenapa tabut yang sama lebih dari 40 tahun di rumah Abinadab tidak dengar apapun? Apa yang membedakan? Bukankah di dalam diri kita ada roh Tuhan yang sama? Ya, punya roh Tuhan yang sama kan kita. Kita percaya Tuhan Yesus, kita panggil dia sebagai Bapa. Itu artinya Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Ya kan? Mungkin akan lain ceritanya. Karena kita anaknya, kita bisa panggil Bapa itu karena diberi roh anaknya. Itu firman Tuhan. Kalau kamu bisa memanggil Yesus Tuhan, itu karena Roh Kudus yang membuat kamu bisa membuat dia mengaku, bukan pengakuan kita sendiri. Jadi sudah jelas, kita punya Roh Kudus di dalam diri kita. Tabut itu seperti kehadiran Tuhan. Dulu kan dia tinggal di kemah, terus dibuatkan bait oleh Salomo. Sekarang tubuh kita bait Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, kita Abinadab, Obed-Edom, atau nanti Daud? Abinadab itu puluhan tahun di rumahnya, bahkan anaknya aja tidak tahu bagaimana memperlakukan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dipegang. Orang-orang nanti setelah itu pulang dari tabut itu dari Filistin, lihat-lihat malah. Mau lihat-lihat di dalamnya apa. Karena mereka tidak tahu. Tidak punya kerinduan. Ya udah, yang penting kita hidup aja kok. Tapi Daud, gimana caranya? Itu yang aku ingini. Bahkan dia bilang apa? 1 hari di pelataranmu itu lebih baik daripada 1000 hari di dalam kemah-kemah yang penuh dengan semua kesenangan dan kenikmatan dan kelimpahan. Sebenarnya itu. Karena dia tahu di pelatarannya aja kayak gitu. Apalagi di dalam dekat dengan dia. Sebabnya di dalam kemah Daud, tabernakel Daud. Langsung kemah dan kemudian tabut kehadiran Tuhan. Tidak ada lagi sekat-sekat, pembatas-pembatas. Dan Tuhan bilang, aku mau memulihkan pondok Daud yang sudah roboh. Apa yang Tuhan inginkan? Karena dia tidak butuh gedung, dia tidak butuh tempat. Dia butuh orang yang merindukan dia. Apa yang membedakan Obed-Edom dengan Abinadab? Kalau tabutnya sama-sama di situ, kenapa 3 bulan di rumah Obed-Edom terjadi sesuatu yang semua orang bisa tahu dan bahkan Daud kepengen, aku mau dia harus ada di sini. Apa yang Daud lakukan? Cari orang untuk memikul tabut itu. Imam-imam seperti yang Tuhan mau. Berat loh, 250 kilo lebih kira-kira. 4 orang. Itu sebabnya lebih enak dinaikkan kereta, ya kan? Gitu. Tapi harus dipikul. Dan setiap berapa langkah ada korban. Setiap berapa langkah ada korban. Dia begitu mengingini Tuhan kehadiranmu. Ingat gak? Waktu Elia mau diangkat ke surga. Apa yang diteriakkan oleh Elisa? Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Gitu ya. Ini apa sih? Saya bicara itu sedikit mungkin waktu kemarin. Itu bahasa Aramnya, salah satu terjemahan yang saya mungkin bisa dipahami itu bilang begini. Bapakku, Bapakku, keberadaanmu, roh Tuhan yang di dalammu, thy intercession sebenarnya gitu. Itu kan di perjanjian lama hanya nabi yang dihinggapi roh Tuhan.
Jadi roh Tuhan yang di dalammu itu, yang ada dengan kamu ada itu, ada roh Tuhan di dalammu, itu lebih penting daripada kereta perang dan semua pasukan yang dipunyai oleh Israel. Kalau tidak ada roh Tuhan di situ, percuma kita punya semua kekuatan ini. Itu yang Elisa mau bilang. Makanya dia bilang apa? Aku minta 2 bagian dari rohmu. Karena aku tahu itu yang paling penting. Itu manusia rohani. Karena yang duniawi akan mikir kereta perang dan pasukan jauh lebih penting. Tapi dia tahu. Nanti Elisa akan bisa ngomong ke bujangnya, ya kan? Buka matanya Tuhan supaya dia tahu yang bersama kami lebih besar daripada pasukan yang mengepung kami. Yang tidak kelihatan. Kenapa Nabi tenang-tenang aja? Ya dia lihat yang orang lain tidak lihat. Dia lihat yang rohani, dia lihat yang ilahi. Dia lihat penyertaan Tuhan yang kita tidak, yang orang lain tidak bisa lihat. Makanya dia begitu mengingini. Roh Tuhan dulu tidak sembarang. Nah sekarang kita semua perjanjian baru dapat roh Tuhan. Menggenapi nubuatan Yoel. Orang muda, anak-anak, orang tua dapat mimpi, dapat penglihatan. Roh Tuhan dicurahkan. Kita semua punya. Seperti yang dulu cuma dipunyai oleh Elia dan begitu diingini oleh Elisa. Tapi kita nganggap itu biasa. Kita tidak pernah menginginkan, kita tidak pernah mengejar, kita tidak pernah ngomong, kita tidak pernah bangun hubungan yang sungguh-sungguh, yang Tuhan aku mau engkau kenal engkau lebih dari apapun. Itu yang membuat Daud, membedakan Daud dari Saul. Karena dia tahu, kau boleh ambil apapun dari hidupku Tuhan, tapi jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Waktu dia jatuh dalam dosa, Saul, dia ngomong dengan Samuel. Apa yang dia ngomong? Oke, kalau memang Tuhan sudah tidak berkenan, tapi setidaknya jangan mencoreng mukaku di depan rakyat. Kamu sekarang tetap ikut aku di depan rakyat. Pencitraan lebih penting daripada apa yang di dalam. Daud bikin konferensi pers, kalau sekarang ini, untuk dosa-dosanya. Karena Mazmur 51 itu dinyanyikan di mana-mana di Israel. Dia bikin lagu tentang kejatuhannya dan pengakuannya, pertobatannya. Kan kalau diam-diam cuma di istana. Masuk infotainment. Ini bikin konferensi pers. Dan dia bilang apa? Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Apa yang paling berharga? Apa yang paling kita ingini di hidup kita? Apa yang kamu anggap penting? Sebab orang yang kenyang menginjak-injak madu, tapi buat orang yang lapar, ya, yang pahit pun dirasa manis. Apa yang kita rindukan terjadi? Apa yang kita ingin? Kita ngelihat gak sih? Kalau kita ngejar Tuhan, itu ya. Kapan hari saya waktu tengah-tengah pandemi itu loh, baca tulisan. Kemarin saya mau minta cariin fotonya tapi belum ketemu. Di salah satu tembok di perempatan Kota Salatiga ada tulisan gini. Lagi asik ngejar dunia, meninggal. Sedih banget ya. Lagi asik ngejar dunia, itu di perempatan loh, graffiti. Sempat saya foto sih, saya cari nggak ketemu gitu ya. Tapi kalau kita ngejar Tuhan, apa katanya? Yang lain mengikuti. Bahkan yang lain itu mengejar hidup. Your goodness is running after me. Tahu nggak rasanya dikejar? Ya dia akan ngejar kamu sampai dapat. Gitu. Ada yang ngomong gini sama, berkat itu akan memohon-mohon. Untuk masuk dan turun di hidupmu. Uang akan bilang gini, kok dompetmu belum penuh-penuh, izinkan aku masuk ke dompetmu sekali lagi. Buka dong. Tapi bukan itu yang dikejar, itu mengejar kita. Kejar Tuhan, ingini, rindukan, haus. Dan dia tidak bisa nunggu sampai, aku belum haus. Mungkin waktu kamu merasa belum haus, kamu udah dehidrasi. Kejar, cari, ingini. Aggressively
dengan penuh semangat. Buru dia, itu ya. Nah, Rasul Paulus, itu dulu kan ngejar-ngejar jemaat ya. Nggak usah dibuka, saya baca. Kisah Rasul 26 ayat 11. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka, memaksanya menyangkal imannya. Dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Ini yang dia lakukan. Dikejar, dicari rumah ke rumah, disiksa, dengan amarah yang meluap-luap, bahkan sampai ke tempat-tempat yang jauh. Ini kata yang dipakai, sama dengan kata yang dia pakai untuk mengejar Tuhan. Jadi persekusi ini sebenarnya bahasa sekarang. Tahu nggak orang mempersekusi? Penuh kemarahan, penuh kebencian, ini negatifnya ya. Penuh gairah, penuh semangat, pokoknya mereka harus mati, mereka harus ketangkep, mereka harus ini. Nah dia bilang, aku ngejar Tuhan kayak dulu aku ngejar-ngejar menganiaya jemaat. Sampai ketemu. Gitu. Sampai dapat apapun harganya. Apapun, kemanapun aku akan cari. Oh ya aku mau dapat dia. Gitu. Standar kita itu harusnya Kisah Para Rasul. Yang kita bayangkan, Tuhan Yesus bilang gini, kamu akan melakukan hal yang lebih besar daripada. Betul enggak? Betul. Petrus khotbah langsung 3.000. Kita harus berani membayangkan itu. Karena Tuhan Yesus bilang begitu. Bisa terjadi, ya. Pernah terjadi, ya. Dan kita rindukan terjadi lagi. Karena Tuhan bilang, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Berarti semakin lama harusnya kemuliaannya semakin besar. Kamu rindukan apa? Jangan-jangan doa-doa kita masih untuk kepentingan pribadi. Enggak ada yang menyala di hati, tidak ada kerinduan karena kita cuma doa untuk masa depan kita. Baik, ya, cari kehendak Tuhan, ya. Doa enggak untuk gereja ini. Doa enggak untuk sekolah-sekolah di Semarang. Doa enggak untuk kampus-kampus di Semarang. Doa enggak untuk kota ini. Doa enggak buat gereja-gereja lain. Doa enggak untuk Indonesia. Cari Tuhan enggak? Kamu meneteskan air mata enggak? Kamu beri waktumu enggak untuk itu? Karena kalau kita cuman untuk diri sendiri, lama-lama kita merasa cukup. Tapi kalau kita bicara tentang kota ini Tuhan, gereja-gereja di Semarang Tuhan, sekolah-sekolah di Semarang Tuhan, sekolah-sekolah di Jawa Tengah, anak-anak muda di seluruh Indonesia, bonus demografi, ya kan, berapa 120, 150 juta usia produktif di Indonesia, sampai Indonesia emas. Apa yang terjadi dengan hidup mereka Tuhan? Kalau mereka tidak ketemu dan mengalami Tuhan. Kamu menangis gak untuk itu? Kalau kamu menangis untuk itu, kamu pasti akan punya kehausan. Karena itu kapasitasnya lebih. Kalau makanan yang kita terima cuman kita pakai untuk kebutuhan kita, ya cukup lah. Gitu. Cukup. Gitu. Nah, ada yang lebih. Ada yang lebih. Ada yang lebih. Rasul Paulus bilang begini, karena aku pun sudah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah Tuhan Yesus nangkapnya juga agresif. Di hidupnya Paulus, dia lagi naik kuda, mau nangkap itu, cahaya yang terang sekali. Dia bilang begitu kan. Tiba-tiba, Kisah Rasul 9. Ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah. Aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Jadi Tuhan juga menyergap. Bahasanya bukan menangkap ya. Menangkap itu diberitahu surat pemberitahuan. Ini surat penangkapannya, ini hak Anda sebagai ini gitu ya, Anda punya hak jawab, Anda punya hak didampingi oleh pengacara. Kalau lihat film-film itu, terutama film-film Hollywood ya kan, ditangkap ini haknya. Jadi sebelum pengacara datang, tidak usah menjawab, tidak usah mengeluarkan satu pernyataan pun. Tapi ini disergap. Kalau orang nangkap teroris,
Memang kasih pemberitahuan dulu, ya pergilah. Wong disergap aja kadang bisa lolos kok. Dia dikepung, dia diserang dengan tiba-tiba di bawah todongan senjata. Itu disergap. Tuhan nangkap kita semuanya masing-masing itu sebenarnya disergap. Tapi kita mau menyergap balik enggak? Kita mau menyergap balik Tuhan atau enggak? Kita mau ngejar dia, mengingini, merindukan dia. Karena sebenarnya dia jauh lebih merindukan kita. Itu aja. Jangan tunggu sampai dehidrasi. Jangan tunggu sampai tergeletak. Jangan tunggu sampai harus diopnam, harus rawat inap. Nah, sebelum itu buat takaran. Semakin tidak selera, tambahin baca Alkitabnya. Semakin gak selera, dengerin khotbah yang keras. Semakin gak selera, dengerin pujian-pujian. Dan bahkan nyanyikan pujian-pujian yang ngomongnya tentang penyerahan, tentang korban, tentang meletakkan hidup, mengikuti kehendak Tuhan. Kita kan kalau bergumul berat itu, pertolonganmu begitu ajaib, sambil netesin air mata karena menangisi diri sendiri. Gitu. Waktu berat coba nyanyi. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Dia mengubah ratapan menjadi korban syukur. Keadaan belum baik. Keadaan belum berubah. Tapi respon kita mulai berubah. Sacrifice of praise. Korban. Kalau keadaan baik mengucap syukur ya semua orang mengucap syukur. Gitu. Wah tuh luar biasa, sepatu baru, baju baru. Gitu ya, semuanya baru. Tapi waktu itu belum terjadi. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur. Mengucap syukur itu dipaksa melatih diri. Ya. Tidak otomatis itu. Terima kasih Tuhan. Memang tidak mudah Tuhan. Ini. Tapi ini jadi korban di hadapan Tuhan. Ini jadi korban di hadapan Tuhan.